Perdana Menteri Australia Anthony Albanese merasa tidak puas dengan penjelasan Israel atas pembunuhan 7 pekerja bantuan di Gaza. Diketahui salah satu korban yakni Zomi Francom adalah warga Australia yang bekerja di World Central Kitchen. Dalam konferensi pers di Sydney pada Kamis 4 April 2024, Albanese menyebut kematian Francom tak hanya membawa duka bagi keluarga, namun juga Australia. Ia pun menuntut Israel melakukan penyelidikan atas pembunuhan ini dan melaporkannya ke publik secepat mungkin. Sebelumnya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan, tewasnya 7 pekerja bantuan di Gaza merupakan tragedi yang tidak disengaja. Menurutnya, insiden semacam ini memang wajar terjadi dalam sebuah peperangan. Pernyataan inilah yang mengundang kecaman dari Albanese karena Netanyahu dianggap tidak menghargai nyawa orang-orang tak berdosa. Adapun serangan mematikan itu diluncurkan Israel pada Senin 1 April menargetkan kendaraan World Central Kitchen. Sebanyak 7 pekerja tewas termasuk warga negara Inggris, Polandia, hingga Amerika Kanada. What we know is that there have been too many innocent lives lost in Gaza. It shouldn't be the case that innocent Palestinians or people assisting them are made to pay the price for the actions of the terrorist group Hamas. I feel very strongly about this. Australia has called for a humanitarian ceasefire. We have voted that way at the United Nations. I've issued multiple statements with the Prime Minister of Canada and New Zealand, as well as with ASEAN leaders. From the very beginning, we have said that every innocent life matters, whether it's Palestinian or Israeli. And now we're seeing an innocent Australian assisting her fellow humanity lose her life in this tragedy. Militer Israel telah menghentikan cuti pulang bagi semua pasukan tempur pada Kamis 4 April 2024. Keputusan ini diambil menyusul kemungkinan eskalasi perang setelah jenderal Iran terbunuh di Suriah. Dalam sebuah pernyataan, militer Israel mengatakan bahwa pihaknya sedang memantau situasi konflik. Jika sewaktu-waktu terjadi serangan tak terduga, pasukan tempur yang batal cuti dapat dikerahkan. Sebelumnya, pada Senin 1 April kemarin, Israel meluncurkan serangan ke Suriah menargetkan gedung konsulat Iran. 7 orang dilaporkan tewas akibat serangan itu, termasuk Jenderal Muhammad Reza Zahedi. Kematiannya mengundang amarah dari pemerintah Iran dan militan Hizbullah. Pasalnya, Zahedi merupakan komandan pasukan Quds di Lebanon dan Suriah. Iran dan Hizbullah pun bersumpah akan membalas dendam hingga Israel benar-benar menyesal. Ancaman inilah yang diduga membuat Israel siaga untuk mewaspadai kemungkinan serangan balik. Pasukan pertahanan Israel telah memblokir sejumlah sinyal untuk navigasi, termasuk GPS pada Kamis 4 April 2024. Pemblokiran ini diharapkan dapat melemahkan kemampuan Iran jika seandainya meluncurkan serangan balas dendam terhadap Israel. Dilansir Al-Mayadin, sejumlah warga di Tel Aviv melaporkan gangguan navigasi ketika mereka berkendara. Aplikasi pada ponsel menunjukkan bahwa posisi mereka sedang berada di Beirut, Lebanon. Gangguan semacam ini sebelumnya telah banyak dilaporkan di Israel Utara dan daerah dekat Gaza. Namun sangat jarang terjadi di Israel Tengah seperti Tel Aviv. Dengan adanya gangguan navigasi ini, Israel berharap dapat menghambat efektivitas rudal balistik maupun drone musuh. Sebelumnya, pada Senin 1 April kemarin, Israel menyerang gedung konsulat Iran yang terletak di Suriah. Serangan ini menewaskan 2 jenderal Iran serta 5 perwira militer lainnya. Salah satu jenderal yang tewas adalah Muhammad Reza Zahedi, komandan pasukan Quds di Suriah dan Lebanon. Kematiannya mengundang amarah dari pemerintah Iran dan militan Hizbullah. Keduanya bersumpah akan membalas dendam hingga Israel benar-benar menyesal. Belakangan, militer Israel telah meminta pasukan tempurnya yang cuti untuk kembali bertugas. Jika seandainya terjadi serangan mendadak, mereka sudah siap siaga. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.